Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang telaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan, Prodi Bahasa Inggris dari Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini telah berkumpul rekan-rekan kami, yaitu di sini ada Mbak Aan Nur Agustina, kemudian ada Mbak Anissa Rahmawati, Mas Ardian Rosyid, Mbak Aryani Nurfitria, Mas Arif Hutama, Mbak Astri Kartika, kemudian ada Mbak Aulia Putri Ardiani, dan juga saya sendiri sebagai MC, Anki Endiar Malika. Oke, pada diskusi pemaparan untuk ruang kolaborasi topik 3 ini di mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif, kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Oke, monggo lanjut. Untuk pemaparan yang pertama akan dilakukan oleh Mbak Aulia. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen modul ajar. Terdapat 3 komponen utama dalam modul ajar, dan dari masing-masing komponen tersebut terdapat subkomponen yang saling melengkapi. Komponen tersebut adalah pertama, informasi umum, kedua, komponen inti, dan ketiga, lampiran. Dan di sini saya akan menjelaskan subkomponen dari ketiga komponen tersebut. Saya mulai dari informasi umum. Di informasi umum terdapat identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan yang terakhir model pembelajaran yang digunakan. Lalu yang kedua, komponen inti, terdapat beberapa aspek. Yang pertama, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi peserta didik dan pendidik. Terakhir, lampiran. Di lampiran terdapat lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan terakhir daftar pustaka. Itu dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ardian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Lanjut, monggo. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya menyesuaikan proses pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Yang sudah ditampilkan pada gambar di presentasi bahwa dengan menguasai materi, maka akan memberikan kebebasan kepada peserta didik, dan dengan menguasai materi, peserta didik dapat bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah peserta didik dapat lebih termotivasi. Jadi dengan penguasaan materi, maka peserta didik akan mendapatkan 3 hal pada poin tersebut. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang telaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik dari peserta didik. Dalam modul ajar yang contoh modul ajar yang diberikan oleh pamong kami melakukan beberapa penelaah terkait dengan isinya. Yang pertama yaitu pencantuman fase. Dalam modul ajar tersebut sudah dituliskan fase yang ditujukan dari modul ajar tersebut, yaitu fase D, yaitu untuk jenjang SMP. Lalu aktivitas pengayaan dalam modul ajar yang diberikan oleh pamong kami, keberagaman aktivitas pengayaan masih kurang, kami rasa masih kurang karena hanya ada 2 contoh aktivitas saja. Lalu yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Karena dalam kurikulum Merdeka sangat mengunggulkan pembelajaran berdiferensiasi, namun dalam modul ajar tersebut belum terlalu menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, karena hanya ada 1 level pengayaan saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan.
Ya, selanjutnya untuk ruang lingkup materi pembelajaran. Ruang lingkup materi pembelajaran yang terdapat dalam modul ajar sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya asesmen diagnostik untuk mengukur kemampuan awal, sehingga mereka saat kegiatan pembelajaran peserta didik dapat mengikutinya dengan baik. Kemudian untuk materi yang disampaikan sudah berdasarkan capaian belajar yang sudah dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran sesuai tingkat fase D. Ya, untuk yang selanjutnya bisa saya lanjutkan. Ya, silahkan. Kemudian dalam proses pembelajaran, yang disampaikan atau materinya adalah mengenai ability and willingness. Dalam prosesnya, pembelajaran yang dilakukan sudah berdiferensiasi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa gaya belajar peserta didik itu berbeda-beda. Yang digunakan pada penyampaian materi yaitu metode ceramah dan juga penayangan video. Kemudian selain itu, guru memberikan tugas untuk dikerjakan secara berkelompok agar peserta didik memiliki pemahaman lebih dari temannya serta mereka bisa bertukar informasi atau pemahaman yang mereka miliki. Sekian dari saya. Yang selanjutnya Mas Tomo. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian berikutnya, yaitu tentang produk hasil belajar. Produk itu adalah hasil yang dibuat oleh peserta didik sebagai bukti bahwa peserta didik telah memahami materi dan mampu mengimplementasikan materi tersebut dunia kerja menyeluruh nantinya. Jadi biasanya ini pada bagian akhir setelah pembelajaran. Nah, di modul ajar yang kami telaah, produk yang akan dihasilkan oleh peserta didik adalah berupa presentasi mengenai dialog yang telah peserta didik buat mengenai ability and willingness. Diskusi dan presentasi dilakukan dalam kelompok. Selain itu, peserta didik dari kelompok yang berbeda bisa memberikan tanggapan mereka terkait presentasi tersebut, sehingga pertukaran informasi dan pengetahuan tidak hanya ada di dalam kelompok kecil, tetapi bisa menyeluruh. Jadi produknya di sini adalah tadi presentasi dengan timbal feedback dari rekannya. Demikian materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Baik, terima kasih Mas Arief Utomo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang kondisi lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar mendukung keleluasaan dan kenyamanan peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Adanya fasilitas LCD, proyektor, dan speaker dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, di sini kebetulan di sekolah kami juga terdapat beberapa fasilitas ini, yaitu ada LCD, kemudian ada speaker juga, yang biasanya juga digunakan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, selain itu, tata letak kursi dan meja dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Saat pemaparan materi, seluruh peserta didik menghadap ke depan untuk menyimak, sedangkan untuk bekerja kelompok, peserta didik dapat merubah tata letak kursi dan meja untuk memudahkan mereka dalam berdiskusi. Nah, jadi ketika guru memberikan penjelasan tentang pemaparan materi, mereka akan menghadap ke depan, ke arah papan tulis, kemudian ketika berdiskusi biasanya akan lebih fleksibel menyesuaikan dengan kondisi kelompok. Jadi bisa dirubah tata letak dan tempat duduknya. Terima kasih. Dari saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya rekan-rekan semuanya. Itu tadi adalah pemaparan hasil diskusi kami terkait telaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Oke, jika memiliki pertanyaan terkait diskusi ini, kami membuka pertanyaan dan juga kritik ataupun saran yang membangun untuk kami. Bisa dilakukan dengan meninggalkan pesan di kolom komentar. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.